yang diperlihatkan oleh semua anak-anak Tuhan di dalam menghargai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga atas kekuatan dari Roh Kudus bagi semua saudara-saudara kami yang terus menyuarakan, memberitakan keselamatan kepada semua orang yang mereka jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Karena mereka semua merindukan persekutuan kami, kehadiran kami bersama di dalam pertemuan ibadah kudus seperti ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman Tuhan untuk memberkati kami lagi, lebih lagi menguatkan kami Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus, hati dan pikiran kami dipenuhi dengan hikmat surgawi melalui penyataan kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Iya. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih kepada semua saudara-saudara kita yang sudah memberikan kesaksiannya pada pertemuan ibadah minggu kita hari ini. Terima kasih. Itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga rasa peduli kita untuk nasib orang lain, supaya mereka semua juga dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki saat ini adalah agar semua orang diselamatkan dan juga memperoleh pengetahuan akan kebenarannya. Dan sungguh berbeda Bapak Ibu saudara-saudara, betul memang hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu sangat berbeda sekali. Apakah itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian semuanya? Amin. Sangat berbeda, jelas sekali ya. Dan ini adalah sebuah proses bagaimana kita menikmati berkat Tuhan yang terbesar yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui kematiannya dan penguburannya, kebangkitannya pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri Yesus disalibkan, tapi kuasa Roh Kudus mencelikkan mata kita sehingga kita bisa melihat dengan mata rohani kita bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan bagaimana prinsip-prinsip yang sangat berbeda itu benar-benar dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam firman ini, sehingga kita bisa fokus ketika kita memahami apa yang berbeda itu. Amin. Nah hari ini saya mengajak kita untuk memahami lagi pengertian yang sebenarnya kalau dikatakan Yesus itu tidak pernah berubah. Betul? Ada lagu dulu masih kecil saya sudah mendengarkan lagu ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, begitu kan? Terus ada juga yang mempelesetkan, Tuhan Yesus tidak berubah, si anu juga. Tahu maksudnya kan, saudaranya? Maksud saya tahu ya. Karena ingin menyamakan seperti Yesus tidak berubah, ya kan? Sesembahan orang lain itu juga katanya nabi orang lain itu juga tidak berubah, tidak mau kalah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi benarkah Tuhan Yesus tidak berubah? Iya kan? Nah, banyak yang salah paham tentang apa artinya Tuhan Yesus tidak berubah.
Ya. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, dia adalah siapa? Dia adalah sebelum lahir ke dunia ini. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia bukanlah manusia sebelum dia lahir ke dunia ini, bukan? Tapi sesudah dia lahir ke dunia ini, karena program Allah dan rencana kasih-Nya untuk keselamatan manusia, Yesus yang adalah Tuhan itu harus berubah menjadi roh. Dulu dia adalah roh, dia adalah Tuhan. Tapi karena rencana untuk penyelamatan manusia di dunia ini, dia harus berubah menjadi berubah, bukan tidak berubah. Ya. Dia harus menjadi manusia. Ya. Dia dikandung dan dilahirkan oleh perawan suci Maria. Ya. Apakah itu bisa kita katakan Yesus tidak berubah? Ya berubah kan? Iya, berubah menjadi menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi apa maksudnya kalau dikatakan, ada juga yang mengatakan, oh iya Pak, kuasanya yang tidak berubah. Begitu kan? Oke, coba kita uji. Ketika Yesus dulu melayani di dunia ini, kita tahu ia sanggup menyembuhkan semua orang dengan semua orang yang datang kepadanya, yang punya sakit penyakit, yang datang kepada Yesus semuanya disembuhkan kan? Ya, dengan kuasanya Yesus menyembuhkan mereka. Coba kita lihat dulu di Matius pasal 15 ayatnya yang ke Matius 15. Ya, Matius 15 ayatnya yang ke 29 sampai ayatnya yang ke 31 kita baca. Sudah? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya, bukan sebagian. Dengan kuasanya ia menyembuhkan mereka yang sakit semuanya. 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ya. Jadi pada saat itu kuasa Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit tanpa kecuali. Ya. Nah sekarang, apakah kuasa Yesus akan menyembuhkan semua orang yang sakit yang dibawa kepadanya saat ini? Apakah kuasa Yesus akan menyembuhkan semua orang yang sakit yang dibawa kepadanya saat ini? Yang di masa COVID-19 ini? Tidak. Apa maksudnya kuasa Yesus tidak berubah? Ya kan? Apa maksudnya Yesus tidak berubah? Apa maksudnya kuasanya tidak berubah? Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tak pernah berubah. Nah, ini perlu dipahami, saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan. Ya. Supaya jangan kecewa. Kalau pengajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa kecewa. Ya, begitu banyak orang mengimani bahwa kuasa Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semua orang sakit akan sembuh, sembuh. Coba bawa sekarang orang-orang COVID-19 itu, mana ada sembuh? Apakah pendeta-pendeta yang meninggal karena COVID tidak dibawa kepada Yesus untuk didoakan? Wah, mungkin tidak. Pada nangis-nangis semua mendoakannya. Tapi tetap aja mah COVID. Ya kan? Itu yang kita dengar. Mereka meninggal karena COVID. Kita sendiri sih nggak lihat COVID itu seperti apa. Ya kan? Tapi yang kita lihat di sini, yang kita ingin paham di sini adalah apa maksudnya Yesus tidak berubah
Dan apa maksudnya? Kuasanya tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tadi kita sudah lihat, Yesus tidak berubah juga. Dia dari tadinya adalah Tuhan, dia pernah berubah jadi manusia. Iya kan? Berubah lagi jadi apa? Tuhan lagi. Ya. Kuasanya tidak berubah, menyembuhkan semua orang sakit. Ya, dulu ketika dia di bumi ini, dia melakukan dengan kuasanya yang luar biasa. Ya kan? Yang tiada bandingnya. Nah, apakah memang kuasanya juga seperti itu yang nyata sekarang ini, persis seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di bumi? Tidak juga kita lihat, bukan? Jadi apa maksudnya, saudara-saudara? Betul, bahwa memang benar Tuhan Yesus kuasanya tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya. Tapi caranya memperlakukan manusia dengan kuasanya itu jelas berbeda. Caranya memperlakukan manusia dengan kuasanya itu jelas berubah. Mana buktinya? Bagaimana kuasa Allah, saudara-saudara, memperlakukan umatnya Israel ketika mereka di padang gurun? Bagaimana kuasa Allah memperlakukan mereka? Ya, mereka selama 40 tahun tidak pernah bekerja, tapi selalu tersedia makanan mereka, minuman mereka. Betul? Lalu apakah kuasa itu sekarang yang dipakai Allah untuk memelihara umatnya, yaitu kita? Tidak perlu bekerja, selalu tersedia makanan dan minuman? Tidak. Kuasa Allah bekerja saat ini adalah melalui firman-Nya yang disampaikannya melalui Rasul Paulus. Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya melalui pekerjaan kita, Tuhan memberkati dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Itu berbeda. Tetap kuasa Tuhan yang bekerja, tapi cara dia memperlakukan manusia itu dengan kuasanya yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami, kuasa Allah itu saat ini di mana letaknya. Amin. Ya. Bagaimana kita saat ini memahami, bagaimana kita memakai, begitu ya. Bagaimana kita mempergunakan kuasa Allah saat ini supaya jangan salah mengerti dan kita jangan salah paham dengan kuasa Allah yang sedang bekerja saat ini, saudara-saudara. Ya, cara Allah menyelamatkan umatnya, yaitu Nuh. Bagaimana dulu cara Allah dengan kuasanya menyelamatkan Nuh? Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Memberikan bahtera untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bagaimana kuasa Allah saat ini menyelamatkan kita? Memberikan bahtera begitu? Tidak, ya kan? Memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati disalibkan, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itulah kuasa Allah menyelamatkan, yang menyelamatkan saat ini, bukan dengan bahtera Nuh. Semuanya itu adalah berdasarkan kuasa Allah yang berubah caranya untuk memperlakukan manusia itu berbeda. Jadi bagaimana Allah sekarang memperlakukan kita di dalam Yesus Kristus? Itu yang terus harus kita pahami. Amin. Bukan berdasarkan hukum Taurat. Ya. Saudara, bagaimana dulu ketika Allah melalui Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, saudara-saudara, di bawah kuasa Allah, mereka umatnya, yaitu umat Israel, dikuatkan dengan janji Allah di dalam hukum Taurat itu sendiri. Ya. Lalu sekarang dengan umatnya, kita tubuh Kristus, kita dikuatkan dengan kuasanya di dalam apa? Roma 6 ayat 14 berkata apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia Allah. Amin. Jadi saat ini kuasa Allah memelihara, menyelamatkan kita adalah berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan hukum Taurat. Ya. Jadi kuasa Allah tidak berubah, amin. Tapi cara Allah memperlakukan manusia dengan kuasanya sungguhlah berbeda. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi bahwa saat ini ketika kita hidup
di bawah pengendalian kuasa Allah berdasarkan program kasih karunia-Nya, kita benar-benar memiliki berkat yang luar biasa di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, mari kita buka untuk memahami ini lebih dalam lagi, lebih lanjut. Mari kita buka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, kita baca ayatnya dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Filipi pasal 1 mulai dari ayat 8. 3, 2, 1. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perhatikan saudara-saudara, dikatakan di situ di ayatnya yang ke-9, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Ya, ini bukan kasih yang di luar daripada pengetahuan akan kebenaran, tapi ini adalah kasih yang ada di dalam pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, saudara-saudara, orang yang tidak percaya bisa juga mereka mengasihi, kan? Bisa saling mengasihi enggak? Orang di luar pengetahuan kebenaran bisa, saudara-saudara. Tapi kasih itu adalah kasih di luar pengetahuan akan kebenaran. Bukan itu yang dimaksud di sini, saudara-saudara. Di sini adalah kasih yang berdasarkan pengetahuan akan kebenaran. Ya, orang yang tidak percaya, sekali lagi, mereka bisa menjadi orang baik, orang yang sopan, ya kan? Orang yang sangat hormat, dan mereka bisa menjadi orang yang suka membantu dan lain sebagainya. Dan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Di dalam Roma pasal 10 ayat 1 dikatakan sampai 3 bahwa mereka itu adalah sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa? Tetapi tanpa pengertian yang benar, tanpa pengetahuan akan kebenaran. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi sesamanya, tapi tanpa pengertian yang benar, di luar daripada pengertian pengetahuan kebenaran. Saudara tahu itu adalah sesuatu yang apa? Yang sia-sia. Nah, ini saudara-saudara, kita akan lihat gambarannya dulu lebih jelas ya. Yang dimaksud dengan kasih kita yang melimpah di sini seperti apa? Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Mari saudara-saudara. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke 14 kita baca, ayat 14. Ya. Oke. 14 dan 15. 3, 2, 1. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 14 tadi dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bukan kasih saya yang menguasai saya, dan bukan itu yang berperkara dengan saudara. Bukan kasih saudara yang berperkara dengan saya. Bukan kasih saya yang bertindak kepada saudara. Bukan kasih saudara yang bertindak pada saya. Tapi kasih Kristus yang sudah dilimpahkan, yang sudah dianugerahkan kepada kita, itu yang bertindak
bagi saudara, dan kasih itu yang bertindak juga bagi saya, dan kita saling mengasihi. Amin. Jadi kasih Kristus, bukan kasih saudara, bukan kasih saya, bukan kasih antar manusia yang bertindak atau yang berperkara di sini, bukan. Tapi kasih Allah, kasih Kristus Yesus, itulah yang bertindak, itulah yang berperkara, saudara-saudara, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi motivasinya adalah apa? Kalau motivasi orang yang mengasihi di luar pengetahuan akan kebenaran adalah dikatakan oleh Rasul Paulus, Kolose pasal 3:23, dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan akan kebenaran, barulah kita bisa berbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kalau belum memiliki kasih Kristus di dalam dirinya, maka dia mengasihi orang lain seperti untuk manusia, bukan seperti untuk Tuhan. Paham ya, Bapak Ibu Saudara ya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini itulah sebabnya tidak mungkin kasih kita yang ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, yaitu kasih Allah, kasih Kristus yang menguasai kami, tidak mungkin itu bekerja tanpa pengetahuan yang benar. Amin. Iya. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan apa? Dan apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Supaya bisa menggerakkan kasih Kristus yang sudah ada pada kita ini. Amin. Itu harus digerakkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Iya. Itu sebabnya mengapa kita belajar terus firman Tuhan, supaya kasih yang kita refleksikan kepada orang lain itu digerakkan oleh suatu pengetahuan akan kebenaran, bukan digerakkan oleh tanpa pengetahuan yang benar. Itu pekerjaan daging kalau tidak digerakkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Amin. Iya, saudara-saudara. Jadi bukan asal mengasihi seperti apa? Karena kasih itu juga bisa juga kamuflase. Ya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi disinilah peranan daripada apa? Peranan daripada Roh Kudus bertindak. Ya, yaitu pertama-tama bekerja. Bekerja bagaimana? Tadi sudah dikatakan oleh saudara kita dalam kesaksiannya, saudara Timi. Pertama-tama Roh Kudus itu bekerja membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus, sehingga kita menjadi menyatu dengan Kristus. Amin. Bukan perbuatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tidak. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu dengan Kristus kita, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Baptisan yang lain dan segala macam itu bukan membaptiskan kita kekal bersatu dengan Kristus, karena itu adalah alamiah, itu adalah natural. Baptisan yang menyelamatkan kita adalah baptisan supernatural, yang tidak ikut campur tangan manusia. Amin. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Karena kita percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus semua dosa kita. Ketika kita percaya, Roh Kudus mengambil kita, membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus, dan kita dipersatukan menjadi satu dengan Kristus yang kekal. Makanya kita disebut anggota tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, dari situlah permulaannya mengapa kita memiliki kasih Kristus yang abadi, yang sempurna itu. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipersatukan oleh Kristus karena Kristus telah mengasihi kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya, dia menyerahkan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk kita, sehingga kasih yang sempurna itulah yang menjadikan kita satu dengan dia ketika kita percaya kepada Injil keselamatan.
Kembali ke Filipi pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali ke Filipi pasal 1, ya. Dikatakan tadi di situ, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9, dan inilah doaku, semoga apa? Kasihmu makin melimpah. Sudah paham tadi? Bukan kasih yang bersumber dari diri kita, tapi ini adalah kasih yang bersumber daripada Yesus Kristus, karena kita sudah menyatu dengan Dia, ya. Dalam pengetahuan yang benar, ya, dan dalam segala macam apa? Pengertian. Segala macam pengertian rohani. Semoga kasihmu makin melimpah di dalam apa tadi? Dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang kebenaran. Amin. Apa saudara sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran itu? Sudah. Kebenaran itu adalah Yesus mati, disalibkan, mengampuni segala dosa kita. Itu adalah awal daripada sumber pengetahuan yang benar. Amin. Iya, bukan yang lain, saudara-saudara. Itu adalah sumber daripada pengetahuan kita yang benar tentang kasih karunia Allah, ya. Dan pengetahuan itu, pengertian itu adalah bersifat apa tadi? Pengertian seperti itu adalah bersifat rohani. Kenapa? Karena pengetahuan tentang hal itu datang daripada Rasul Paulus ketika Kristus yang sudah di sorga memberikan wahyu firman kepada Paulus yang bersifat rohani. Amin. Iya, itu yang dimaksud, saudara-saudara. Dan kita selalu ingat, ya, bahwa Israel itu selalu dipenuhi dengan pengetahuan yang sifatnya duniawi atau yang bersifat lahiriah. Ulang sekali lagi, ini perlu dipahami, saudara-saudara, supaya jangan nanti ketika kita melaksanakan di acara Zoom setiap Kamis itu, saudara bisa langsung nyambung. Orang Israel itu selalu dipenuhi dengan pengetahuan yang bersifat duniawi, bersifat lahiriah, jasmania. Mana misalnya buktinya? Mereka diberikan pengetahuan tentang bagaimana sunat lahiriah. Betul? Ya. Orang Israel itu harus mengerti tentang pembasuhan, perkakas-perkakas di dalam bait Allah sebagai simbol-simbol, ya, penyucian dosa mereka, ya. Orang Israel itu juga harus memiliki pengetahuan, dan kepada mereka diberikan pengetahuan tentang apa? Korban-korban hewan sembelihan. Itu kan bersifat duniawi semua, kan? Itu kan bersifat jasmani semua, ya. Mereka juga diberikan pengetahuan dengan berlimpah tentang soal makanan halal dan haram. Itu kan bersifat jasmani semua, kan? Bersifat duniawi semua. Orang Israel itu dipenuhi dengan pengetahuan yang bersifat jasmani, bersifat lahiriah seperti itu, saudara-saudara. Ya. Dan dengan segala macam peraturan-peraturan yang kita tahu dikatakan itu lebih daripada 613 peraturan yang diatur oleh hukum Taurat Yahudi itu bersifat lahiriah. Itulah sebabnya kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, Dia mengikuti semua aturan-aturan yang bersifat lahiriah itu. Minggu lalu kita sudah bahas itu, ya, sudah singgung itu. Dia menggunakan pakaian satu bahan. Dia juga disunat pada hari yang ke-8, ya. Dia juga harus dibaptis di dalam air dan sebagainya. Itu semua pengetahuan yang bersifat duniawi, yang bersifat jasmani lahiriah, saudara-saudara. Karena memang orang Israel itu diprogramkan oleh Allah menjadi umat kerajaannya yang akan tinggal di mana? Di dunia. Yang berakhir nanti di mana? Di dunia baru, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi ini. Jadi mereka dipenuhi dengan pengetahuan yang bersifat lahiriah, jasmania, rohania, jasmania, lahiriah, seperti itu, saudara-saudara. Sedangkan saudara tadi yang Paulus katakan kepada kita adalah bahwa ketika dia menerima firman dari Yesus Kristus yang sudah ditinggikan di mana? Di surga. Sudah dipermuliakan di surga, saudara-saudara.
sebagai kepala tubuh Kristus. Dia menerima firman yang selalu bersifat rohania, karena Yesus bukan lagi manusia setelah dia naik ke surga. Ya, bukan lagi manusia seperti ketika dia ada di muka bumi ini dengan tubuh jasmaninya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, karena itulah betapa berbeda dengan pengetahuan rohani yang hendak dipenuhkan bagi kita, saudara-saudara, yaitu pengetahuan rohani yang bersifat surgawi yang lebih baik. Amin. Pengetahuan surgawi yang sifatnya ada lebih baik. Di mana dikatakan tadi, saudara-saudara? Ya, di ayat 9 tadi dikatakan, di ayat 10 kita sambung dari ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ya, saudara, di sini saya membawa di dalam kamus Webster. Di sini, saudara-saudara, bukan dikatakan yang baik, tetapi di dalam Alkitab King James Version dikatakan di excellent. Ya, excellent itu, saudara-saudara, dikatakan di sini excellent itu adalah dikatakan remarkably good or superior merit. Ya, jadi itu adalah sebuah kebaikan yang super, kebaikan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, dan itu bukan kebaikan saudara dan bukan kebaikan saya, tapi itu adalah kebaikan Kristus ketika dia rela mati di atas kayu salib. Itulah, saudara-saudara, pengetahuan rohani yang super, yang luar biasa yang kita miliki, yang lebih baik, saudara-saudara. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita dapat memilih pengetahuan yang baik, tetapi apa? Tetapi yang terbaik, pengetahuan yang lebih super atau pengetahuan yang luar biasa. Apa pengetahuan itu, saudara? Pengetahuan tentang kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit kembali untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika kita memberitahukan kepada orang lain, apakah kamu percaya semua dosamu sudah diampuni? Apa, saudara-saudara, yang tanggapannya, apa responnya? Itu langsung merasa orang-orang pengetahuannya itu terdegradasi. Tahu, saudara-saudara, langsung merasa jadi rendah. Ada orang yang rendah hati mengatakan, terus bagaimana? Jadi semua dosa saya sudah diampuni. Ada yang rendah hati. Ada juga yang apa? Enggak begitu, enggak pernah saya dengar begitu. Kenapa, saudara-saudara? Karena dianggap pengetahuan yang kita sampaikan berdasarkan kasih karunia Allah ini, itu apa? Itu berada di atas, saudara-saudara. Sehingga apa? Ketika kita menyampaikan firman kebenaran ini, tidak sedikit orang yang merasa dia direndahkan. Padahal dia sebelumnya merasa sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Itu tadi kesaksian daripada Pak Roy tadi itu, ya kan? Jadi orang itu sudah merasa, saya ini kan sudah banyak tahu tentang firman. Tapi begitu disampaikan tentang pengetahuan akan kasih karunia Allah, dia malah tidak mau berdiskusi lagi. Lah, kenapa? Ada apa? Ini bukan menjadi sesuatu untuk dibanggakan atau disombongkan, tetapi ini adalah sesuatu fakta kenyataan bahwa dikatakan supaya kamu dapat memilih yang terbaik, supaya kamu dapat memilih di excellent, memilih yang luar biasa, yaitu pengetahuan berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, saudara-saudara, pengetahuan yang sempurna. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengetahuan yang super, pengetahuan rohani yang luar biasa berdasarkan
kematian daripada Yesus Kristus yang membenarkan kita, ini adalah pengetahuan rohani yang sifatnya apa? Sorgawi. Amin. Pengetahuan yang sorgawi. Ya, kalau pengetahuan tentang sunnah, tentang segala macam peraturan hukum Taurat, itu adalah pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang yang lahiriah, yang sifatnya duniawi. Karena memang itu cocok untuk orang yang tinggal di mana? Di bumi. Ya, yaitu siapa? Bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan pengetahuan yang luar biasa ini, pengetahuan yang terbaik ini, pengetahuan rohani yang sifatnya surgawi ini, Tuhan karuniakan melalui siapa? Tuhan karuniakan melalui seorang rasul, yaitu rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Rasul yang membawa kabar baik, berita kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa saat ini tanpa perbedaan. Ya? Iya. Kalau saya tanya, misalnya Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu bahwa kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus, saudara-saudara? Dari mana kita tahu? Itu kita tahu dari kitab Roma, bukan? Firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dari mana kita tahu, saudara-saudara, kebenaran tentang bahwa kita ini dibenarkan hanya melalui iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat? Dari mana kita tahu itu? Dari kitab Roma dan Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari mana kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita saat ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman dan bukan karena usaha, tapi pemberian Allah semata-mata? Dari mana kita tahu itu? Itu dari kitab Efesus pasal 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari mana kita tahu, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, dimeteraikan dengan Roh Kudus? Dari mana kita tahu itu? Dari kitab Efesus pasal 1 yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Dari mana kita tahu bahwa segala dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya? Dari mana kita tahu? Dari surat Kolose pasal 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Saudara tidak akan menemukan itu ketika saudara membaca misalnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada saudara membaca bahwa kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darahnya. Ada nggak? Saudara sudah membaca itu? Sudah membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum? Kalau belum, silakan dibaca. Tidak ada dituliskan di situ bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus Yesus. Kecuali saudara membaca surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa kita telah lunas dibayar ya oleh penebusan darah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah bahwa bukanlah pengetahuan kebenaran yang luar biasa, ya saudara-saudara, apabila saya mengkhotbahkan misalnya saudara-saudara kita diselamatkan ke surga dengan iman dan perbuatan-perbuatan. Itu bukan pengetahuan yang luar biasa, bukan bagi saudara. Karena itu tidak akan pernah dikhotbahkan dari mimbar ini bahwa saudara-saudara kita diselamatkan dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Itu bukan pengetahuan yang dikehendaki oleh Allah yang surgawi. Bukan. Itu bukan pengetahuan yang lebih baik. Ya, pengetahuan yang lebih baik adalah bahwa saudara diselamatkan hanya melalui iman oleh kasih karunia Allah. Amin. Amin. Iya. Saudara. Jadi kita dapat memilih apa yang terbaik. Apa yang luar biasa. Bukanlah khotbah yang luar biasa apabila saya mengatakan saudara-saudara akan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Itu bukan pengetahuan yang luar biasa. Bukan. Ya. Tidak. Pengetahuan yang luar biasa adalah saudara tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena saudara tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Roma 6 ayat 14. Ya.
Juga saudara-saudara, bukanlah pengetahuan yang luar biasa kalau saya katakan semua dosa belum diampuni. Itu bukan pengetahuan yang luar biasa. Dan itu bukan pengetahuan yang lebih baik. Ya. Karena kenyataannya adalah Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala dosa kita telah dihapuskan dan sudah dipakukan. Segala hutang dosa kita di mana? Di atas kayu salib. Amin. Bukanlah pengetahuan yang luar biasa kalau saya katakan apabila saudara tidak mengampuni orang lain, maka saudara tidak akan diampuni Tuhan. Itu bukan pengetahuan yang luar biasa. Tidak. Ya. Karena Alkitab mengatakan, Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bukan karena kita duluan mengampuni orang, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Tidak. Tapi duluan Allah di dalam Kristus 2000 tahun lalu telah mengampuni semua dosa kita. Barulah kita diperintahkan untuk mengampuni sesama. Itu berbeda atau tidak? Berbeda. Itu pengetahuan yang super. Pengetahuan yang luar biasa. Yang didasarkan pada kasih karunia Allah. Yesus mati disalibkan untuk mengampuni segala dosa kita. Ya, saudara-saudara. Jadi bukan pengetahuan yang lebih baik. Kalau saya berkhotbah dari sini, saudara-saudara, mudah-mudahan saudara-saudara diselamatkan. Itu pengetahuan yang luar biasa atau tidak? Yang banyak disampaikan oleh orang dalam khotbahnya. Mudah-mudahan kita diterima di sisinya. Itu pengetahuan luar biasa atau pengetahuan yang tidak luar biasa? Itu bukan luar biasa. Biasa-biasa saja. Jadi makanya dikatakan di sini oleh Rasul Paulus supaya kamu dapat memilih yang terbaik. Amin. Iya, pengetahuan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mau kita hidup di dalam pengetahuan yang lebih baik atau yang terbaik itu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya mengajak kita semuanya, marilah kita menyaksikan pengetahuan yang surgawi ini kepada semua orang. Dan pertama-tama tentunya kitalah yang harus menikmati lebih dulu. Amin. Iya, kita harus lebih dulu menikmatinya. Kenapa? Saudara-saudara, kita yang mau dipakai Tuhan untuk selama-lamanya memberitakan akan kasih karunia-Nya ini, bukan orang lain, saudara-saudara. Ya. Dan kita adalah yang pertama-tama harus bersyukur ya kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima, atas kebenaran yang sudah kita terima, dan barulah kita bisa membagikannya kepada orang lain. Jadi, maukah saudara membagikan pengetahuan yang surgawi ini kepada semua orang? Maukah? Ya, mau saudara-saudara? Seperti orang yang dalam pernikahan ditanya, maukah engkau, ditanya kepada laki-laki, jawabnya apa? Apalagi saya, katanya. Ya, kalau yang mempelai wanita ditanya, maukah engkau? Iya, mau, dengan segenap hati, saya mau, gitu ya. Tapi kalau ditanya kepada yang laki-laki, maukah engkau menerimanya? Apalagi saya. Begitu kan? La mau mah katanya. Ya. Nah, kita pun harus seperti itu, saudara-saudara. Ya, amin. Maukah saudara menyaksikan pengetahuan kebenaran yang surgawi ini kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang? Maukah? Amin. Apalagi saya, gitu kan? Mau, sangat mau. Bagikan saudara. Ya, inilah berkat yang terbesar saat ini, ya, yang bisa kita bagikan kepada semua orang. Karena itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekecil apapun jerih payahmu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, diberi kesempatan lagi untuk melihat bagaimana kuasa Allah
yang saat ini dinyatakan secara luar biasa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, pengetahuan akan kebenaran yang menjadikan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena semuanya itu boleh jadi bukan karena usaha dan perbuatan kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Mampukan juga kami Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadikan kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu, untuk menolong banyak jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena sukacita ini sungguh mendorong kami untuk menjadi hidup lebih kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur karena kami telah memilikinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berikan kami Tuhan Yesus semangat yang lebih lagi untuk menyampaikan Injil Kristus. Berikan kami Tuhan hikmat yang dari sorga, agar hati dan pikiran kami semuanya menyatu ya Bapa. Kami ingin banyak orang mengenal kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang super, kebenaran yang sungguh memberkati hidup semua orang yang percaya kepadamu. Dan pakailah setiap anak Tuhan yang berbeban, pakailah setiap anak-anak Tuhan yang punya kerinduan secara konsisten ingin menyaksikan kebenaran ini. Karena kami tahu begitu banyak orang di luar sana yang masih bingung tentang iman yang benar ini. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan sesama kami, sehingga kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan pengetahuan kebenaran ini, maka Roh Kudus akan membimbing kami untuk dipenuhi dengan kasih yang sempurna, dipenuhi dengan kasih yang bisa kami wujudkan kepada sesama kami. Bukan karena kasih kami, tetapi semuanya adalah karena kasih Kristus kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran-Mu yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada saudara Timi untuk membawa kita ke acara selanjutnya.